Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuri. Saya dari Prodi Teknologi Informasi dengan NPM 245920100071 semester 1. Video ini adalah sebagai bentuk tugas UAS semester 1 yang diampu oleh Bapak Alif Ilham Akbar Fatriansyah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis utama dalam perusahaan. ERP dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengelola rantai pasokan dengan lebih baik, meningkatkan layanan pelanggan, mengendalikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. ERP bekerja dengan menggabungkan data dan proses bisnis dari beberapa bagian departemen perusahaan ke dalam satu platform. Hal ini memungkinkan setiap bagian perusahaan untuk mengakses data yang sama secara bersamaan. ERP memiliki beberapa modul yang masing-masing mendukung fungsi bisnis tertentu seperti akuntansi, sumber daya manusia, dan manajemen inventaris dan lain-lainnya. Ada beberapa jenis sistem ERP. Yang pertama itu ada Cloud ERP, solusi berbasis web yang diakses melalui internet. Yang kedua ada ERP on-premise, diimplementasikan di tempat, di host, di komputer, dan server perusahaan sendiri. Yang ketiga ada hybrid ERP, kombinasi dari solusi berbasis cloud dan on-premise. Yang keempat ada small business ERP, sistem perangkat lunak ERP untuk bisnis kecil hingga menengah. Sebelum memutuskan penyediaan ERP, perusahaan sebaiknya mempertimbangkan fungsionalitas sistem, metode penyediaan, kebutuhan integrasi, dan biaya kepemilikannya. Ada beberapa komponen ERP, antara lain manajemen akuntansi dan keuangan, sumber daya manusia atau SDM, manajemen hubungan pelanggan atau CRM, pengadaan, dan manajemen rantai pasokan atau SCM. ERP dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, mengelola rantai pasokan dengan lebih baik, meningkatkan layanan pelanggan, mengendalikan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Sistem ERP adalah sistem yang bekerja dengan mengumpulkan data dari berbagai departemen dalam organisasi dan menyimpannya dalam satu database terpusat. Data ini digunakan untuk mengoptimalkan proses bisnis, mengotomatisasi tugas, meningkatkan kolaborasi, dan memberikan kontrol yang lebih baik. Pengenalan tentang ERP. ERP adalah sistem informasi yang mengintegrasikan semua proses bisnis seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan persediaan dalam satu platform terpusat. Manfaat implementasi ERP. Ada peningkatan efisiensi. ERP membantu mengotomatiskan proses bisnis dan mengurangi tugas manual yang menghemat waktu dan sumber daya. Ada juga keakuratan data. ERP memastikan data yang akurat dan terpadu di seluruh organisasi, yang pengambilan keputusan yang lebih baik. Ada juga visibilitas bisnis. ERP memberikan wawasan yang lebih baik tentang kinerja bisnis dan tren, sehingga perusahaan dapat mengidentifikasi area untuk perbaikan. Strategi implementasi ERP yang efektif. Pertama, perencanaan yang matang. Tetapkan tujuan yang jelas, identifikasi kebutuhan bisnis, dan pilih vendor ERP yang sesuai. Yang kedua, pelatihan dan dukungan.
Berikan pelatihan kepada karyawan tentang penggunaan ERP dan pastikan dukungan teknis tersedia. Yang ketiga, integrasi bertahap. Implementasikan ERP secara bertahap untuk mengurangi resiko dan memastikan transisi yang lancar. Yang terakhir, evaluasi dan perbaikan. Pantau secara teratur kinerja ERP dan lakukan penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan keefektifan. Apa itu ERP? Sistem terpusat ERP menggabungkan data dan proses bisnis dari berbagai departemen dalam satu sistem terintegrasi, sehingga informasi dapat diakses secara real-time oleh semua pengguna. Proses otomatis. ERP mengotomatiskan tugas-tugas berulang seperti pemesanan, pelacakan persediaan, dan pemrosesan faktur yang meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Persiapan implementasi ERP. Yang pertama, tim yang kuat. Membangun tim yang kuat untuk memimpin dan mendukung implementasi. Yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi yang jelas dan transparan dengan semua stakeholder. Yang ketiga, pelatihan yang memadai. Memberikan pelatihan yang memadai kepada semua pengguna ERP. A few moments later. Tujuan dari ERP adalah untuk meningkatkan kolaborasi antar departemen dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform yang terpadu, memungkinkan aliran informasi yang lancar dan real-time. Sistem ini mengurangi silo data, memastikan semua departemen bekerja dengan informasi yang sama dan terkini. Kesimpulannya, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah perangkat lunak yang mengintegrasikan berbagai aspek bisnis ke dalam satu sistem informasi. ERP dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan manajemen rantai pasokan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Mungkin hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Saya akhiri, billahi ala sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.